karena acara akan segera dimulai. Mohon kursi paling depan diisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak rekan kepala sekolah dan tamu undangan yang saya hormati, saya Dia Herawati. Pada kesempatan ini izinkan menyampaikan ketupat rendang di meja makan jadi hidangan saat lebaran. Selamat datang saya ucapkan kepada ibu bapak yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya atas nama pembawa acara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ada panas, ada dingin, ada kipas, ada angin. Minal aidin wal faizin. Mohon untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui pada kesempatan yang penuh berkah ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, dan yang akan diisi dengan tausiah, dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara selanjutnya yaitu musafahah dan ramah tamah. Acara yang terakhir tutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma fil jasadi wajatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fis safarati wa tanajjati min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Endang Tuti Supriyatin SPD MPD dan Sari Tilawah Bapak Hendra Purnamajaya SPD. Kepada beliau kami persilakan.
Tos direkam sebuah kali tidak jadi wanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa atiiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pembaca ayat suci Al-Quran yang diwakili oleh Bapak Tatang Mugiana SPD dan Ibu Endang Tuti Supriyati selaku Saril Tilawah. Beranjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua K3S Kecamatan Langinsari yang diwakili oleh Bapak Haji Badru MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalah salam kacisaga. Cakep jauh. Anu ngajar
ngajawab salam mudah-mudahan lebet ka surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya ya'lam. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, alhamdulillah beliau bisa mendapatkan waktu hadir bersama kita semua. Jazakallahu khairan katsiran. Yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Sari, Bapak Tatang Widiana SPD beserta para pengurus dan jajarannya, para kepala sekolah SD se-Kecamatan Sari, alhamdulillah kompak, sepertinya sudah lengkap 24. Bunasiatun belum satu orang lagi, berarti 23 sudah ada. Kalau dilis kehadiran insyaallah sudah 24, insyaallah ya. Yang juga saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang cukup dingin ini dan cukup sejuk, bahkan tadi sempat gerimis ya. Tadi saya di sekolah mau kebiasaan senam juga, sudah baris bubar lagi. Tapi dengar dari Banjar tadi ada yang terputranya ke SMP katanya wah hujan di Banjar ini. Alhamdulillah. Dan tadi kata Pak Kadis juga sama di Banjar ternyata hujannya bisa ya. Alhamdulillah kita di Langgeng tadi gerimis dan setelah setengah 8 alhamdulillah sudah reda dan sudah bisa hadir di tempat ini. Dan ini adalah karunia dari Allah SWT yang patut kita syukuri bersama, karena alhamdulillah kita bisa berkumpul di minggu pertama di bulan Syawal ya, tepatnya kita ada di hari Rabu tanggal 1 April 2026, dan ini juga merupakan jadwal kita sesuai dengan jadwal yang telah dibuat kita sepakati bersama di awal tahun pembelajaran. Dan kita sepakat setiap tanggal 1 kegiatan ABG di Kecamatan Langgeng sekaligus rapat kedinasan terkait hal-hal informasi kedinasan yang harus disampaikan dan harus dikomunikasikan dengan semua kepala sekolah untuk ditindaklanjuti di sekolahnya masing-masing. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Kepala Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, juga Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya mewakili K3S Langgeng yang seharusnya Pak Tatang tuh ada di depan gitu ya, tapi semenjak ada pelantikan yang dilaksanakan di Kota Banjar waktu itu mutasi, walaupun belum sertija, Pak Tatang waktu itu menyerahkan sementara kepada saya sebagai wakil ketua di K3S Langgeng untuk menyampaikan berbagai hal mewakili beliau, walaupun di beberapa grup informasi kedinasan masih ada yang masih Pak Tatang, sehingga Pak Tatang ke saya, dari saya baru dioper lagi ke Bapak Ibu Guru, Ibu
Taala ya. Nah itu jadi di sini saya mewakili K3S mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas yang telah hadir membersamai kita di HBG Hari Belajar Guru, yang sebenarnya tadi memang kita harusnya kan tiap minggu diregulasi itu ya, tetapi kita membuatnya ada yang bertemu tatap muka secara luring gitu ya, itu hanya 1 bulan sekali untuk di K3S sekecamatan. Kemudian ada yang luring juga tapi di gugus masing-masing gitu ya. Kemudian ada yang daring. Yang daring ini dipandu bersama sesuai dengan panitia yang ditunjuk dan kepengurusan. Kemudian kita melaksanakan secara daring baik di RGTK maupun secara langsung melalui Zoom atau Jimmy. Dan yang lainnya memang ada yang diberikan kepada untuk yang minggu terakhir itu melalui kombal masing-masing di sekolah. Sehingga insya Allah Bilangan Sari itu melaksanakan HBG sesuai regulasi 1 pekan 1 kali gitu ya setiap minggunya, tetapi jadwalnya dibuat sedemikian rupa supaya tidak terlalu banyak menyita waktu baik itu kepala sekolah maupun para guru di sekolah. Untuk selanjutnya pada pagi hari ini pada kesempatan masih di bulan Syawal pada momen Lebaran, saya atas nama K3S mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Atas nama K3S kami mohon maaf apabila selama ini dari tahun lalu sampai tahun ini banyak kekurangan, banyak kekhilafan dalam kepengurusan K3S, baik dalam merencanakan kegiatan, pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban kegiatan. Dan tentunya sesama kepala memang kalaupun ada sesuatu biasanya selalu dikomunikasikan, dan mudah-mudahan kalaupun ada yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu semuanya, saya mewakili K3S Kecamatan Sari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, kami juga mohon maaf kepada Pak Kadis apabila selama ini ada kekurangan, ada kehilafan dari kami, baik itu K3S, pengurus K3S maupun para kepala sekolah di Kecamatan Sari dan juga guru-guru ya di Kecamatan Sari. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan dari Pak Kadis, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, momen ini alhamdulillah kita jadikan sebagai bagian dari silaturahim kita, mempererat tali persaudaraan di antara kepala sekolah, terutama di bulan Syawal ini ya. Kita memulai dengan semangat baru setelah libur Idul Fitri, walaupun besok Jumat sudah libur lagi gitu ya. Jumat libur lagi ya? Jumat libur lagi, jadi kita sekolah besok ke sekolah, Jumat sudah libur lagi, Jumat, Sabtu, Ahad. Apalagi di hasil polling iNews itu ternyata 68% memilih hari Jumat untuk WFH gitu ya. Kecuali guru. Tapi belum tentu. Pengumumannya memang hal yang strategis yang tidak bisa ditinggalkan karena Mendikdasmen sudah mengumumkan bahwa sekolah tetap berjalan, tidak ada WFH, tidak ada daring gitu ya. Berarti kita memang harus standby selama 5 hari kerja sesuai dengan yang telah disampaikan dan edarannya sesuai SKB maupun dari Wali Kota Banjar. Tetapi ada yang berbahagia juga karena kemarin melalui Bapak Kepala Dinas ternyata ada surat edaran juga yang terbaru sesuai dengan jam presensi ya. Yang alhamdulillah ternyata pas dibaca hari Senin sampai Kamis itu yang biasanya sampai pukul 15
ternyata sekarang bisa sampai pukul 14.30 dan berlaku tanggal 30, tetapi baru kemarin kita bisa presensi di pukul 14.30 dan kemarin sudah bisa dilaksanakan. Dan di sekolah saya lihat sendiri gitu ya, Bapak Ibu guru ternyata sumringah gitu ya. Ketika oh deh ada yang belum baca, ada yang sudah baca, sudah bisa presensi gitu ya. Jadi alhamdulillah luar biasa, terima kasih Pak Kadis atas kebijakan Bapak bisa mendorong untuk memberikan waktu yang lebih lama untuk Bapak Ibu kepala sekolah bersama keluarganya di rumah masing-masing. Karena biasanya kalau pukul 15 ini saya juga bingung mau jamaah di asar di sekolah, bingung nggak kalau nunggu dulu pulang juga seperti apa gitu ya. Kalau pukul 14.30 gitu ya masih ada waktu gitu ya, waktu kegiatan sholat bisa bersama-sama dengan para warga yang dekat dengan rumah. Nah ini terima kasih atas kebijakan yang telah diberikan. Dan kalau beberapa waktu kemarin kita sudah silaturahim dengan Bapak di bulan Ramadan, namun waktu itu kan baru hanya beberapa orang saja karena memang situasinya tidak memungkinkan, yang lain ada yang jauh sedang libur gitu ya, jadi tidak semua bisa silaturahim. Maka alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama dengan Bapak Kepala Dinas dan Kebudayaan Kota Banjar, dan tentunya kehormatan bagi kami bisa dihadiri oleh Pak Kadis yang biasanya paling dengan Ibu atau Bapak pengawas gitu ya. Tapi hari ini beliau semuanya izin gitu ya. Dari mulai Bu Sugi di tanggal 30 saya WA, Pak kan saya ada verifikasi di SMP 6 gitu. Pak Kasdi kalau sempat insya Allah, tapi ada verifikasi bulan ini juga seperti itu, sehingga Bapak Ibu pengawas tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Yang selanjutnya kami mohon bimbingan dan binaan dari Bapak Kepala Dinas dalam menjalankan tugas-tugas kami baik di komunitas A3S yang sekarang itu istilahnya jadi komunitas. Kemarin kita sudah melaksanakan ikut Zoom sosialisasi untuk pengupdatean komunitas ya, komunitas belajar. Nah, organisasi yang biasanya ada di Kombel dan lain sebagainya, kemudian di Gugus dan juga di kecamatan, kemarin di update kembali para ketuanya. Walaupun di sini untuk tingkat kecamatan Langansari insya Allah masih Pak Tatang, karena di bulan Maret waktu itu sudah didaftarkan langsung pembaharuannya atas nama Pak Tatang sebelum ada mutasi waktu itu. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tinggal nanti masuk ke keanggotaan dengan membuka Sindara, kemudian Bapak Ibu masuk login ke sana, kemudian menggunakan, tapi akunnya harus akun belajar ID ya, kemudian masuk, ajukan cari K3S Kecamatan Langansari dan masuk menjadi anggota, sehingga nanti akan terdaftar. Untuk 24 orang itu sudah dimasukkan estimasinya, tetapi yang masuk baru beberapa 5 orang saja, dan 1 orang itu salah masuk dari Kabupaten Tangerang. Ada yang salah masuk karena memang tidak bisa dikunci, dan ketua komunitas itu masih belum bisa memperpal atau mengapprove atau membatalkan anggota yang masuk. Jadi nanti sudah mulai masuk. Di Bali kami telepon Pak mohon dikeluarkan. Oh, Sri Wardani ketua K3S Pak kalau kembali mampir atau saya bisa. Oh. Sri Wardani Pak gelis Pak. Nah ternyata seperti itu ya, karena kemarin juga di hasil Zoom meeting terakhir memang ini masih tahap perbaikan aplikasinya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti kerjasamanya akan ada sosialisasi khusus gitu ya. Kalau tidak bisa di hari ini,
bisa mandiri dulu dicoba atau nanti di HBG selanjutnya bisa kita laksanakan karena ini memang ditunggu. Bahkan Pak Toto atau Pak Hadi yang upload di grup PGRI kecamatan ini yang belum update ketuanya nih. Jadi bukan hanya K3S Langansari saja, tapi ada KKG Gugus ya, ada KKG kepala sekolah di Gugus dan juga KKG di Gugus ya, KKG di Gugus. Jadi ini isu yang terupdate, yang terakhir, mungkin yang kekinian adalah kita dimohon untuk masuk ke dalam komunitas. Tapi untuk kombel masih belum dikondisikan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki kombel di sekolahnya masing-masing dan insya Allah sudah punya, untuk sementara ini belum difasilitasi untuk mendaftar atau mengupdate kembali komunitasnya di Sindara. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan terakhir, nanti setelah kami mohon nanti arahan dari Pak Kadis, dan di akhir juga insya Allah K3S Langansari panitia sudah menyediakan untuk kegiatan kita ramah tamah di belakang, jadi nanti jangan langsung pulang gitu ya setelah selesai acara, dan mohon kegiatan ini diikuti dari awal sampai akhir sampai nanti sesi foto bersama Pak Kadis gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita beranjak pada acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. Kepada yang terhormat Bapak Deddy Suwardi SPD MSI, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukurillah wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Langansari beserta seluruh jajarannya ya. Saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi ya, dalam kegiatan Hari Belajar Dulu ya, yang diisi dengan berbagai kegiatan yang ada. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini ya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mudah-mudahan kehadiran kita semua ya juga dapat lindungan dari Allah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ya saya mungkin permohonan maaf yang sebesar-besarnya baru bisa hadir di HBG ya di Kecamatan Langansari ini pada saat ini. Dulu di awal Pak Ketua Pak Tatang sudah mengundang saya, tapi betul ya keadaan situasi dan sebagainya, jadi waktu itu ya sudah ada waktu, ada lagi yang acara yang lain, jadi tidak bisa hadir. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya di hari yang baik dari yang baik ini saya bisa hadir membersamai Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan kehadiran kita semua ya, di antara HBG ini ya, sekali lagi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini pula alhamdulillah Kecamatan Langansari selalu ada kasih tahu undang saya. Kalau kesempatan lain mah mungkin udah biasa berjalan ya, yang ke Bapak Ibu pengawas yang bisa hadir ya. Dan alhamdulillah untuk hari ini juga karena acaranya padat sebenarnya ya, dari mulai jam 8 ada di Setda, pelantikan PKK dan halal bihalal juga sama, kemudian juga jam
di sini jam 9 ya. Di Banija juga mungkin Bapak Ibu yang Langit Sari ada izin kemarin Pak ini tidak bisa hadir ya, lanjut saja karena ini juga sudah diacarakan dari awal dan itu juga acaranya mendadak juga sama ya. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa, di sana kegiatan, di sini kegiatan, tidak jadi masalah ya. Kemudian saya membagi-bagi pejabat yang ada ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini tadi disampaikan betul para pengawas semua sedang verifikasi ke lapangan. Para kabin juga sama ikut, kemudian ada Pak Kabin Kebudayaan, Kabin Kebudayaan, Kabin PAUD PNF juga sama saya tugaskan di tempat yang lain dan saya memilih hadir ke sini karena beberapa ke belakang saya belum bisa hadir, alhamdulillah sekarang bisa hadir di sini. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Kecamatan Langkari 20 berapa SD? 26 ya, 26 SD dan 20 dua swasta Darul Hikam dan mereka pernah gabung itu mah etan dulu etan dia ya saya apalah ya. Alhamdulillah dari 26 SD yang ada dan diketahui ada berapa sekolah yang tidak ada kepala dua ya dua yaitu di Mawaringin dan dua rejak ya. Oh kemarin itu ya geser ya alhamdulillah ya, mungkin saya absen misalnya di Kujang Sari 1 apanya dua berapa terus dua lah ya kayak dulu oh kata Sakur oh kemarin pengen dulu 4 oh Pak 4 ya ngacroknya 7 oh ya kemudian bojong kantong 2 bojong oh ibu oh itu si ranjinya 2 terus 2 Pak Tilu hati Pak tilu tadi oh di puskesmas 4 di sini ya di bensin 4 terus kerja 1 Pawaso yang mau itu ya mau resign pusing jadi pada ada kabit ayah dua kerja 3 4 5 lah ya oh 5 sampai 5 oh 6 itu bantar Jawanya perbatasan kemudian bukti 1 nya di bukti 2 dinas pemakaman umum 3 di sini oh pasar ya ini itu 3 ya hanya 3 4 di mana Pak di 4 kan di Jalan Kabu itu ini ya di delegasi itu kemudian Waringin 1 Waringin itu ya 2 ini 3 tilu ada ya 5 oh 5 di oh itu Sukanagara ya. Langen Sari Bang Jakarta itu nah Langen mana nih 2 oh 2 di stasiun kemudian 3 di kota alun 4 foto ya. Kemarin sering saya kesana ya 4-nya sampai 4 Langen terus itu ada
desanya. Ya, dari alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara HBD ini yang masih mungkin diisi dengan hal bihala dan sebagainya. Pada kesempatan ini betul disampaikan tadi Pak Wakil Ketua ya, bahwa ya sekarang sudah masih bulan Syawal. Saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar ya, mungkin masih di suasana Lebaran ini, mohon maaf lahir dan batin ya pada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang ada di binaan Ibu Bapak. Sekali ini saya mohon maaf lahir dan batin. Mungkin banyak sekali kebijakan-kebijakan saya bersama rekan-rekan yang kurang berkenan di Bapak Ibu semua ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, namanya kebijakan pasti ada yang menyenangkan, ada yang ya menyakitkan dan sebagainya lah. Tapi tetap harus kita ikuti lah. Itu kemudian juga di saat hal bihalal ini juga sekali lagi tadi sampaikan bahwa betul saatnya untuk saya minta maaf, silaturahmi dan kembali ke nol, konvensi begitu ya. Mudah-mudahan kita semua ya bersih kembali lah. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang HBG hari belajar dulu, Bapak Ibu kan ya guru yang ditugaskan di kepala sekolahnya. Betul sama dengan guru-guru yang lain juga sama, bahwa kita perlu terus untuk belajar ya. Makanya ada itu kegiatan HBG hari belajar guru. Jadi guru ge ulah dugi kalah sama anak-anak mandi terus, dituntut terus harus belajar. Sementara kita kalau tidak terus-terusan belajar pasti ketinggalan. Apalagi di zaman teknologi sekarang ya, kita harus lebih menguasai. Kita kadang-kadang kita kalah sama anak-anak kita ya yang bermain TIK-nya, gadgetnya udah mahir-mahir. Kita kadang-kadang males melakukan itu ya. Jadi sekali lagi, meskipun di belajar main gadget itu di HP itu banyak sekali kan ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari, tapi kita malas namanya ya. Untuk itu di HBG ini mohon teruslah tingkatkan ya. Tadi HBG ada harusnya setiap minggu ya, ada setiap bulan, angkat terus dilanjutkan. Itu program yang baik yang perlu ya dilaksanakan oleh kita semua, karena sebagai pendidik ya, jadi sekali lagi tentang HBG mohon terus dilaksanakan. Dan saya rasa Bapak Ibu pengawas sudah banyak memberikan masukan di HBG, banyak materi yang perlu disampaikan di sana, mohon untuk bisa diikuti. Karena di dunia pendidikan ya aturannya selalu ada setiap saat ya, inovasinya banyak. Karena di dunia pendidikan banyak orang pinternya di pusat, tapi ke daerah kadang-kadang otak musingkan ya. Karena kebijakan yang kemarin juga belum dilaksanakan, belum tuntas, datang lagi ya itu. Jadi mohon dimaklumi lah, ikuti sana dugina lah itunya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, terkait hal-hal lain yang sekarang lagi rame-ramenya juga ya, terkait dengan undang-undang HKPD ya, harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, bahwa di 2027 belanja pegawai kan harus 30%, wajib 30% ya. Itu undang-undang sejak 2022, sebenarnya ada waktu 5 tahun ya. Ada waktu 5 tahun, tapi kenapa riweuh-riweuhna teh ayeuna ya? Padahal sudah diingatkan dari 2022. Tapi ya pemerintah, kepala daerah ya emang bijaklah pada bijak nanti nama ya. Kemarin ada wacana P3K mau di apa? Desain dirumahkan dan sebagainya, kasap tiraku gitunya. Itu mah alternatif terakhir ya. Makanya banyak sekali diantaranya kita yang ke dinas pendidikan adanya perampingan ataupun bahasa ini mah merger ya. Alhamdulillah hari kemarin kami sudah rapat dengan
Asda 3 dan organisasi serta bagian hukum bahwa insya Allah untuk kepala sekolah saja kan di kita setelah kemarin ada mutasi rotasi juga ada yang baru, tetap saja masih ada yang belum diisi ya, kurang lebih ada 7 kalau nggak salah 6 SD, 1 SMP dan 1 TK itu masih belum. Itu karena prediksinya pensiunnya kan dari Desember ke sini. Sementara yang promosi kemarin kan produk yang sudah lama itu. Nah dari yang sini sudah ada 6 dan alhamdulillah kemarin kita disdik ke bagian adanya perampingan itu dari sekolah SD merger, kalau ada merger Bapak Ibu yang langgan mungkin yang 1-2 ya. Kemudian yang Pataruman itu Enggar Sari 789, kemudian 1 dan 4 Pataruman ya. 1 2 23 Mekar Harja ya. Terus mana lagi itu. Kemudian direncanakan 25 Pataruman juga masuk di sana karena nanti saya komplek tapi kabupaten jalan atas sama bawah. Hah? 2 waringin sama 3 waringin sudah diusulkan tapi di sini sangat alot banget, sudah pemisahannya bagus banget katanya itu katanya itu sudah batasnya kuatnya. Nah dari yang di merger ada kurang lebih 6-7 komplek ya. Jadi kekosongan kepala sekolah nanti bisa diisi dari sana. Ya. Kemudian guru-gurunya juga ya bisa nanti digeser-geser kalau misalnya di sekolah itu penuh ya. Karena diketahui yang SD mana 789 kelas 1-nya juga yang tahun ajaran kemarin hanya kayak delapannya hanya gitu sekelas gitu. Sahur guru dirinya lamun upacara Senin kan di kompleknya di sana tuh minum kacang selesai di sekolah kayak gitu. Makanya dengan adanya merger itu perampingan itu alhamdulillah ya satu dari tenaga yang ada ya kita tidak akan ada pengangkatan kepala sekolah lagi ya bisa dicukupi, kemudian setelah itu baru ada lagi ya. Itu terkait dengan merger, mudah-mudahan di tahun pelajaran nanti 2026-2027 sudah bisa dilaksanakan ya. Terkait mungkin mutasi aset dan tenaga pendidik dan sebagainya dan PPDB sekarang banyak SPMB-nya juga mungkin sudah dipastikan tinggal mau SD kayak Kujang Sari mau SD 1 atau SD 2 namanya itu jadi nanti itu. Kemudian Bapak Ibu hal-hal lain saya mengingatkan ke Ibu Bapak tentang program-program ya prioritas ya dari Kemendikbudristek ya kita mahnya itu makin kita sebagai di lapangan ya kayak kemarin ada ini program digitalisasi ya alhamdulillah kita dapat ya hampir semua kan dapat ya. Ya menurut informasi kan tahun ini katanya mau dapat tambah 3 ya. Tapi ya mudah-mudahan listriknya nanauna di tempat kita harus ditambah dan sebagainya. Juga pengamanan dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu dengan situasi sekarang ya negara keuangannya ya nggak tahu. Itu mau program bagus lah. Kemudian program yang lain Bapak Ibu yang di daerah yang kemarin Pak Wakil sudah kunjungan ke Ibu Bapak ke sekolah tentang BPTI ya mohon terus dipantau ya dilaksanakan. Hasil evaluasi kemarin waktu buka bersama kan sampaikan berapa persen yang bisa dan berapa persen yang belum bisa artinya. Jadi mohon perhatian dari Ibu Bapak semua agar program pusat maupun program daerah bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati terkait dengan yang tadi malam juga disampaikan oleh para pejabat di pusat ya terkait dan disampaikan terkait WFH dan sebagainya. Betul bahwa sekolah masih tetap berjalan, bukan cuma ada program Etamat itu, termasuk saya juga sama
eselon 2 dan administratur, kabin, sekdis itu tidak WFH, harus WFO ya, selalu ada work from office selalu ada. Kalau kasih ke bawah itu bisa WFH. Mungkin kami juga di dinas akan membagi-bagi rekan-rekan kami yang ada di Setak, jangan sampai yang hadir kepala dinas sareng kabinnya yang sekdis ayo gawenya saha atuh. Sementara yang kerjanya kan di rumah. Wah, kalau ribut ya mungkinnya. Sebenarnya kita abi kan bisa tunjuk kumpul, miwarang kumpul yang gawean saha. Misalnya hari Jumat ada ibu bapak datang ke kantor, ya ada hal-hal lain siapa yang kerjakan? Jadi ya itulah. Jadi sekali lagi bapak ibu jangan iri, saya juga hadir ada ya nggak WFH. Bisa atau apa tapi dipikir-pikir WFH tapi absen dan lain sebagainya harus di rumahnya. Tapi bisa kemana anggarannya? Jadi paling pagi-pagi absen di rumah terus berangkat sore-sore karena titik koordinatnya di rumah. Tapi dah teknologi itu saya halannya. Itulah kepala linter yang nama absen di mana wae. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal kebijakan-kebijakan dari kementerian maupun dari daerah yang perlu kita laksanakan ya. Termasuk juga alhamdulillah biasanya program revitalisasi yang sudah berjalan tahun kemarin sudah bulan April terus mulai ya. Kalau sekarang kan sama belum ya. Ini adalah hasil relatif kemarin alhamdulillah. Tapi kakak sakamari dia hanya gentak itu saya itu banyak. Enggak itu ya. Variasi Pak. Jadi insya Allah menurut data bahwa yang SD kan katanya kuotanya kita dapat 30 ya 30. Tapi sampai saat ini belum ada SK penetapan. Mudah-mudahan Langit Sari banyak ada seberapa 11-16 sekolah yang akan dapat lagi ya. Mudah-mudahan ya program rapid ini ya meskipun sekolah ya ini mah bukan rapid ya saya mah DAU ya DAU hasil lelang riut katanya sampai itu terakhir ya dengan sisa waktu yang hanya 45 hari belum ngebut beres ya. Kalau yang ini mah aman dari awal bisa lolosnya bisa menang dari sini kemana gua namanya Tilu kujang tilu kujang sama kayak ini panjang pas detik-detik akhir can aya ngagawean can ieu batu nulis kamarana ieu mah nyantai kene tapi alhamdulillah di akhir detik-detik akhir bisa selesai. Jadi kalau yang ini mah urusan pihak ketiga, kalau yang rapid mah kan oleh satuan ya. Sekali lagi saya pesan nanti untuk yang rapid 2026 mohon sekolah ya, karena yang melaksanakan sekolah kan sekolah ya, mohon sekolah membentuk panitia, kemudian pilih konsultan perencana pengawasnya oleh sekolah ya, dan yang melaksanakan itu kan umumnya sekolahnya gitu. Jadi sekali lagi, tapi sekolah kan terbiasanya Bapak Ibu guru mamulunan, makanya silakan bekerja samalah dengan komite dan sebagainya untuk bisa melaksanakan dengan baik ya. Karena ya sekarang kami kadistik syukur datang Bapak Ibu yang ingin mengerjakan program rapid itu. Sedangkan program rapid itu kan ayah di bapak namanya, makanya ibu bapak nanti punya kewenangan. Saya mah mau mengerjakan sendiri atau apa manggal namanya hak ibu bapak. Hanya saja dibayar konsultan perencana, konsultan pengawasan terbatas. Sampai-sampai kemarin waktu ada pemeriksaan BPK, konsultan pengawasan teh eta deui-nya, konsultan perencanaan eta deui karena dibayar terbatasnya. Jadi kadang-kadang BPK juga, jadi lu lagi mau datang mau jelaskan dan sebagainya. Jadi apalagi nanti sekolahnya banyak, SD kan 30 nanti wah kacipta eta deui. Jadi sekali lagi mohon kerjasama dari Bapak Ibu semua,
untuk bisa mensukseskan program-program yang ada di kementerian maupun di daerah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati juga informasi bahwa Dinas Pendidikan pada kemarin hari Kamis atau apa ada paripurna bahwa Dinas Pendidikan nanti ke depannya hanya nomenklaturnya Dinas Pendidikan ya. Untuk kebudayaannya bergabung ke Dispora ya. Jadi mudah-mudahan tinggal perda sudah ada, tinggal dibuat turunannya perwal. Kita menunggu perwal. Setelah perwal selesai, mungkin nanti ada pelantikan kembali. Seperti saya, mungkin nanti dilantik jadi kepala dinas pendidikan yang dari daya kebudayaan. Kemudian di sini juga di pelang-pelangan, misalnya dinas pendidikan kebudayaan Kota Banjar menjadi dinas pendidikan. Capna oge dan sebagainya, karena banyak terimbasnya. Tapi mudah-mudahan di sekitar 2 bulan karena perwalnya perlu harmonisasi. Jadi itu, dan dinas pendidikan jadi hanya ada beberapa bidang PAUD PNF, bidang SD, bidang SMP ya, hanya ada tiga bidang kebudayaannya bergeser. Jadi tipe A dan tipe B ya, jadi tipe B kemarin tipe A, sekarang nanti tipe B ya. Juga asetnya, SDM-nya yang kebudayaan bergeser ke Dispora. Dispora menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya. Karena di sana serumpun ya, budaya, pariwisata, olahraga, pemuda, ininya ngahiji ya, ada event, ada apa ya. Nang budaya, seni, tanah pemuda, tanah pariwisata, kunjungan, gabung di sana. Juga kegiatan olahraga, ada hiburannya, ada apa, jadi mau susahnya. Beda dengan ya, sekarang kemarin mah budaya masih di distrik karena di kementerian juga masih Kemendikbud ya, sekarang kan Kementerian Kebudayaan sudah berpisah ya, gitu. Ada Kementerian Budaya sendiri. Jadi kita juga pendidikan, namun pendidikan berat, urusan anak dimulai anak kecil sampai ke yang anak dewasa ada semua diurus ya. Jadi sangat berat lah gitu. Di samping berat, gerbongnya panjang ya. Bahkan dinas pendidikan kadang-kadang kalau masalah tunjangan, masalah gaji, batur salair, dinas pendidikan itu acan, datu acan disatuan dan beresnya. Gitu. Jadi kalau dinas lain mah kan hanya sadinasnya, orangnya hanya beberapa puluh, paling banyak 70, atau paling banyak juga 20 atau 30. Apalagi kemarin saya waktu di Dispora hanya urus 25 orang, beres segalanya. Kalau dinas pendidikan yang 15 juga 75, belum di satuan, lumayan panjang. Itu jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu semua sebagai kepala sekolah kerjasamanya ya, agar dunia pendidikan yang begitu rumit, begitu kompleks ya, apalagi menurut informasi, menurut bahwa tugas Bapak Ibu semua sangat berat, yang belum diimbangi dengan ya perbedaan finansialnya tidak jauh dengan guru. Kadang-kadang enaknya jadi guru, datang ngajar ngumpul gitu ya. Kepala sekolah mah kalau segala sesuatunya, dokumen dan sebagainya perlu diselesaikan. Hal-hal lain Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi mohon bantuan kondusivitas dan lain sebagainya untuk kemajuan dunia pendidikan. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita meningkatkan layanan pendidikan meskipun di saat banyak keterbatasan ya, banyak sekali keterbatasan penggunaan apalagi finansial dari anggaran-anggaran yang ada ke satuan pendidikan. Itu saja Pak Ketua dan Bapak Ibu semua, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar yang telah memberikan sambutannya sekaligus menyampaikan berbagai informasi penting
dari beliau kita banyak tahu ya informasi-informasi yang sebelumnya kita tidak tahu ya, baru mendengar kali ini. Kalau masalah merger itu sudah ada sedikit kabar, tapi kalau masalah yang lainnya gitu baru sekarang kami mendengar sedikit. Bapak, masalah rapid mohon tadi kan Bapak menyampaikan ada kerjasama katanya seperti itu. Mohon bantuannya, koordinasinya, jangan sampai kami bukan kepuhuan menghadapi segala macam penuh dengan kebingungan seperti yang terjadi sekarang. Bapak, grup kota ya itu sekarang sepi informasi apa-apa. Iya, hanya innalillahi. Jadi kata Bu Endang Tuti itu grup innalillahi katanya. Begitu dia menyampaikan sesuatu yang dia ambigu, bingung gitu. Dia tanya di grup, tidak ada jawaban apapun dari siapapun. Seperti itu ya Bu Endang ya. Betul. Iya. Iya, begitu. Mohon maaf Bapak, itu keluh kesah kami salah satunya di lapangan. Kita beranjak pada acara berikutnya, yaitu acara inti materi HBG. Acara yang pertama yaitu Kan saya lah tuh. Singkong. Kan geus tadi. Yang dibere. Pak Kadis ngiringan ya. Ngiring alapat. Ngiringan otak kan. Iya, batu mana gerhana, iya batakan gerhana. Dia akan menyampaikan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Yeni Suwardi beserta yang saya hormati Bapak Ibu Guru, juga pengurus K3S Kecamatan Sari. Alhamdulillah, syukurlah pada pagi hari ini menuju siang kita menjalankan program yang biasa, tapi sekarang karena waktunya habis Lebaran, ya materi HBG-nya ke halal. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, nah iya Pak Kadis ngaboking Ustaz nanti negosiasi. Negosiasi. Kasumpinganku Ketua Gugus Pak Muhtar kalau rompok badannya keresek. Kemudian cerah pemersat biasa. Kalau berkan tahu siang di mana? Kayak PIP gitu kan. Bahal teh yang tanggung balik teh di sasi Ramadan teh kalau capek. Iya. Kepada ahli balik teh menyampaikan, nepikeun cukup bojong ieu anteurkeun ka ditu tah. Yang nepikeun mau balik. Jadi sieun teu balik gitu. Nah, kudunya pangitan Bapak kurang berbicara ieu mah pertemuan urang nya Pak. Sharing Pak. Dari membalikkan tukang nganterkeun paket eta membalik nepikeun. Ngan upami ditinjau dari segi agama mensiarkan menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Namun dibuka dina akikah gitu. Tadi abi ngaos ke bilang sudah ngaos itu biasanya sok ngaburukan ngaos nami menjadi karena ada yang itu ya unap ya. Mari kita perut ageun ya.
kampung kurang sok melengking wae kuliah ngeleng lagi ngaji gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kabar kemana jalan ke Jogja, jalan ke Cidalima. Kemana jalan ke Sultan, melaksanakan dukun 5. Sok dulu tantes, sok dari itu hijau. Kita menang apa tuh sok penting kudu kita punya kudu lawan bugikan bahkan Pak Haji Badut saya itu suruh naun gua kayak pensiunan gontor gitu. Pak Haji Badut tidak salam tapi mah tidak ada income gitu kayak ngaliwat itu masih tahu siapa hoyong bangsa nanti mah ya pantun nanti singkari dalima rejeng kalapa dalima turutan dalima rejeng kalapa benter-berem dina kisah lain tunggil isti Kanjeng Ciremai aduh bapak berem ulah dipaksa bu naonnya kudu ngaji diri nyalingkit diri eta teh sigaan saling berat tapi pas di papagon agama di dunia geus kurang kena hukuman komo aya enak lamun keur beureum urang di lamun urang keur beureum maksa pasti bakal tabrakan di katur lampu merah eta teh jadi lamun ngaruksak ngarupak kana papagon agama tabrakan di dunia ge urang geus tabrak komo aya enak lain dina kitu Bu sanes urang berpikir tentang negatif sanes nah positif banyak dia jadi kalau nyamuk gitu nah ya abis ngusap apapun sakit yuk kita minahkan tina hutbah aduh ya hutbah cuma 3 gitu ini sakit itu bingung tapi insya Allah diringkas suami lagi yuk sudah ada di mimbaran yang tetap cilik saya itu tadi pakai podium untuk aku jadi belakang gitu tapi podiumnya tak ada iya mohon maaf Bapak Ibu lagi habis sanes keluaran dari Universitas Kator Astrologi sanesnya aku tenang kasuhun sebab ini dia pasti ilmu itu pasti mempengaruhi etika bicara kemudian upami uang mempengaruhi ada kita jelema anu loba duit wah ngobrolnya saenak nanya nah urang perlu gaduh sedangkan moral pasti mempengaruhi gaya bicara orang yang bermoral bicaranya salah beda dengan Pawaso gaya dia ningali kocok sila padahal upami istri mempengaruhi apa Pak? Istri mempengaruhi apa? Istri mempengaruhi gaya apa? Nah tadi ilmu mempengaruhi nada bicaranya terus moral mempengaruhi gaya nada bicara kalau istri mah mempengaruhi gaya tidur Bu langsung bagi bapak-bapak rumah tidur itu mempengaruhi gaya tidur istri untuk itu Bapak dan Ibu lebih hormat sesuai tadi mau dikawasin ayat suci Al-Quran di surat An-Nisa ayat 50 salapan itu tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan jadi orang teh leutik-leutik ke pemimpin
Pemimpin teh jadi guru. Jadi guru berarti kurang kepala sekolah jadi guru. Jadi guruna guru-guru. Guru jadina guruna murid-murid. Pak Kadis jadi guruna di Mabes sareng kurang-kurang tadi. Pak Wali Kota jadi gurunya para abang dinas dan sebagainya. KRT RW itu guruna wali kota. Pimpinan. Jadi pimpinan itu jelas tadi dikatakan bahwa dimulai dari ayat hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman mah tidak hei. Makanya Bapak dan Ibu harus jadi orang yang beriman supaya disapa Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul juga ulil amri di antara kamu dan seterusnya. Makanya seorang pemimpin itu nantinya akan dipertanggungjawabkan pimpinan apa saja. Ragu kerja, ketua ragu kerjanya ditanya ke Allah. Kalau orang jadi kepala sekolah ditanya dia berenang nanti ke Allah. Pak Kadis juga ditanya di ku Allah. Itu ketika ditanya di ku Allah, ketua PW tanya, kumaha ayat apa Ustaz? Begini ayatnya tadi kayak di awal sama Ustaz. Kolaborasi. Ya, ayo kumaha ayatnya itu habis sinyalkan habis. Ada patuh minal iman. Ya, kalau bapak minal iman. Nah, eta benar. Hari abis mah ingat rek, abis kamu minal bes atau nyatu minal bes. Fitnah itu lebih berat daripada panggul bes. Nah, abis mulai sampai eta. Penting mah urang sebagai pemimpin kudu adil, amanah, bijaksana dan melayani bawahan kita. Itu kudu daek ngelisik diri ngejarasa orang sebagai pimpinan teh nya di sekolah membuat adem ayem, tapi program itu tetap dilaksanakan karena kita tiluhur ditincak, dihanap diajuh, digigir dikepek. Komo ayeunanya sebesar program-program geus semua aki-aki mah ieu Pak Kadis anu geus kadieu we. Geus beuki sesah beda jeung anu masih gres kepala sekolah lagi nih gitu. Nah, begitu banyak kan anu disebutkeun tadi we pimpinan tengah ada amanah bijaksana untuk melayani rakyat teh, melayani bawahannya memang benar. Urang mah kudu tawakal dan sebagainya, kudu abu. Jadi kalau kita itu berkaitannya dengan disiplin kerja, disiplin itu tanpa diawasi, ya, disiplin itu tanpa harus diawasi. Kemudian bekerja tidak harus diperintah, tanggung jawab tidak selalu diminta. Nah, itu adalah tugas seorang pemimpin di antaranya. Tetapi kalau dipikirkan terus sudah perintah tilu, langsung bingung, oke, sok pusing. Ya, dia ngirim itu akhirnya kaliwat, parentah di jadi itu ngirim, di luar pendidikan ngirim, kadang-kadang sok hilang. Tapi terimalah tugas kita karena kita ini dikaruniai Allah, ditugaskan kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, maka kita bergelut di bidang pendidikan. Ulah lumpat teuing, ulah cicing teuing, tapi ulah tinggalin ku batur, ya, ulah tinggalin ku batur. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu kembali kepada kita sebagai pimpinan, ada kebijaksanaan, ada kebijakan. Tolong di Bapak dan Ibu diterapkan. Hari masih ada kebijaksanaan, mah ulah jauh-jauh beriman. Jalan ku batur dahar sangu, kurang dahar sangu, kudu ngasih diri ngejar rasa, intinya jantan urang teh sebagai bijaksana teh bijaksana. Tapi program tiluhur teh program-program yang diberikan oleh Kementerian Dinas Pendidikan itu harus didorong, diterima, kita bersama-sama sukseskan. Itu tentang kepemimpinan kita. Jadi kita mah memang
dalam hidup ini lalu patah teuing. Ya, hidup ini tak perlu berlari, cukup berjalan, karena hidup adalah perjalanan bukan pelarian. Oleh karena itu di kesempatan ini saya mungkin udah lebih lama dari Pak Kadis namanya dunia pendidikannya. Pak Kadis yang di sini mungkin jadi senior saya, yang lain-lain adik-adik saya. Kita sudah diamanatkan, diberi amanah secara syariat dan hakikat. Ada yang dari awal disyariatkan oleh Pak Wali Kota, kita diberi amanah untuk sendiri pimpinan di satuan pendidikan. Maka nanti suatu saat kita kalau kita orang beriman, pasti kita percaya, pasti kita ini ditanya di suatu saat nanti di akhir. Tapi mudah-mudahan kita mendapat selamat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang lebar tapi kita sudah ngobrol dengan Nabi. Bilih aya obrolan anu mengkol bahasa anu nyalahan secara pribadi maupun abdi waktu ketua K3S. Bilih aya obrolan mengkol bahasa anu nyalahan nyung kelit kana ati reka pola barang sakeun mana Bapak Ibu simkuring dina dan ieu karasa masih kena suasana Idul Fitri, termasuk Pak Kadis oge kudu coloko tanpa larangan beri simkuring reda dihapunten sadayana mulia biasa ngapunten sadayana titip panginten da biasa terpakai itu kan cara Bapak Ibu di dieu saatosna sertiga tapi 8 dan tos diberkat ikhlas hari insyaallah bakakeun Nabi pada calon kepala desa. Saya kata 2027 pada nyobian ini pada keluar kepala sekolah mungkin teman-teman jadi kepala desa. Mudah-mudahan baik kok kan Ada kepala PKBM nih. Ayo nama nyalon kepala desa Lombawin ulang sing jalan ada di jabatan sebagai ada untuk dan dia penting kurang ikhlas bekerja. Maka di K3S merenang kepala sekolah Neglasari nyalahan ya kepala sekolah Neglasari PGRI hidup guru hidup PGRI solidaritas kemudian hidup kepala sekolah hidup K3S solidaritas teh mana Bapak dan Ibu ijazah operator lebar-lebar mangga sing biasa maca di lapangan oke rukun dina majengkeun pendidikan aya di laut sana rincang rincang meser S di Sukamaju sidik pisah K3S Langinsari semakin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Tatang Mulyana SPG oh iya Tatang Gerhana yang telah menyampaikan tausiahnya. Saya menyimak sedikit yang masuk telinga kanan terus mengendap yang lainnya keluar ke telinga kiri bahwa kita di sini adalah pemimpin, ya pemimpin dalam arti kita harus memberikan contoh begitu ya Pak ya. Pemimpin itu harus adil, amanah, bijaksana seperti itu. Iya. Tapi dikala kita mau bijaksana kadang kita terhalang dengan kebijakan seperti itu.
Iya, berarti kebijakan yang tidak bijaksana seperti itu. Hanya itu apa yang dapat saya simak. Mungkin ibu dan bapak di sini lebih dapat menyimak lebih banyak lagi ya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab Bapak Ustadzna kalah. Oh iya, untuk tanya jawabnya kita bebas ya. Boleh kepada Bapak Ustadz Tatang Gerhana atau kepada yang terhormat Bapak Kadis atau kepada Bapak Ustadz Badrun. Untuk acara tanya jawab saya persilahkan. Mangga ibu bapak kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk penanya pertama Ibu Endang Tuti Supriyatun. Mangga dipersilakan. Kalau baru Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis, karena ini tanya jawab sifatnya umum ya Teh. Nah, jadi saya pengen nanya ke Pak Kadis. Ini Pak, saya untuk ke Pak Ustadz nanti ya, Pak Ustadz datang. Yang pertama ke Pak Kadis, saya merupakan angkatan CKS 2021 beserta mayoritas rekan-rekan KS di Kecamatan Langasari. Masih penasaran Pak, kami mendapat informasi bahwa untuk angkatan 2021 itu terkunci oleh sistem. Mohon penjelasan maksud terkunci itu seperti apa. Dan jika melihat rotasi mutasi kemarin tanggal 13, angkatan di bawah kami mereka bisa rotasi dan mutasi sesuai pemetaan distrik. Dan mungkin angkatan kami pun ada yang ingin mengajukan untuk mutasi mungkin ke tempat yang lebih dekat dengan domisili atau ke tempat lain yang diinginkan begitu. Nah, bagaimana nasib kami ke depannya? Ada rumor juga bahwa angkatan kami itu hanya 1 periode dan akan diberhentikan. Apakah itu benar? Jika benar, kami harus bagaimana? Dan jika tidak benar, apa yang akan terjadi dengan kami harus bagaimana juga, itu ya Pak. Satu aja dulu. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya nanyakan ke urang leuwas. Untuk pertanyaan yang kedua kami persilahkan. Ya, sementara Pak Nini dulu, nanti dilanjut dengan Pak Eko. Pak Eko yang sabar ya. Amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Rahmat Pak Kadis Kota Banjar, rencana saya komunitas kandidasi sangat terang sekali, sepak kawis, dan penatasan sirkuli, bisa diajang koboran, kerja layanan PPK unsur kaluran kalau kemarin sampos, dan pemeriksaan luas atas berjalan nyadang sampel sekolah pemilih Kecamatan Langasari 2 sekolah, 3 sekolah SPK Bojong Kantong, hiji PJB sareng hiji wari. Nah, kan itu tina jurusan eta ngadang oge saena BPKT bade aya di Banjar dugi ka akhir April. Manawi aya informasi anu
tiasa nangtremkeun nangtremkeun kanggo abdi sarerencangan utamina maka bendahara bos wanita harusnya informasi saperkawis pamariosan bos teh realna teh sapertos kumaha gitu. Tapi salajengna kali itu eta mudah-mudahan oge anu karos kusim kulit Pak eta ayeuna langsung BPK ka Kota Banjar teh itu sapertos zaman kapungkur mah dalam artian dalam tanda kutip biasa dikondisikan teras kurangna anu ngalaksanakeun di lapangan di sistem konten harus di naon ngatur sementara ayeuna pengelolaan bos masih tetap seperti sampun sementawis pamariosan jantan rada ngahariwankeun panggilan kanggo anu di lapangan. Mudah-mudahan aya informasi atau nanti arah dipakari sampai kawis pemeriksaan eta kanggo abdi sarerencangan anu di lapangan. Karena sebagai semangat baik di abdi mudah-mudahan di usaha-usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantunya yang Pak Kadis, Pak penerusan apa? Berkaitan tadi dibikin ke Pak Kadis, permasalahan mungkin saya bukan kepala sekolah, tapi tentang jadi ada apa ya? Kemarin itu kalau hari raya itu biasanya kan sami-sami yang paling banyak, gitu ya. Masuknya sami-sami. Kalau saya mainan ambil di PGRI Langansari kamari teh justru sami-sami ayat teh. Tapi patarosan di rekan-rekan kita P3 Pak yang banyak gitu kan. Surungan dengan pemberitaan yang muncul, yang dimuat, bahkan termasuk statement dari Wali Kota Banjar. Tadi oke Pak Intan sekilas pas dibahas Pak Kadis bahwa di Banjar dan kemungkinan mau menuju yang 30%. Dan salah satu yang menjadi sorotan di sana adalah yang di pemberitaan itu P3K-nya itu paling jumlah tuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa kok selalu harus guru yang menjadi sasaran tembak yang pertama? Nah, di lain sisi beberapa daerah di sekitar Banjar, bupati wali kotanya mereka membuat pemberitaan yang cukup menenangkan bahwa kami akan mempertahankan P3K, tidak ada dan lain sebagainya. Meskipun kalau di beberapa provinsi yang lain seperti di Nusa Tenggara, di Sulawesi itu katanya hampir berapa itu 2.000 atau 200.000 orang gitu kan. Nah di Banjar mungkin ini karena P3K yang diwacanakan itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Inten ya pupuh urang sadaya gitu ya Pak Kadisdi, manawi Pak Inten di Pak Kadisdi ada semacam yang statement yang bisa menenangkan terhadap rekan-rekan kita para P3K. Terus di lain sisi juga P3K itu memang sekarang itu kan sudah tidak ada pengangkatan CPNS, itu sangat dibutuhkan. Bahkan mungkin beberapa sekolah tuh di Bapak itu ya ada yang masih membutuhkan tenaga pendidik gitu kan. Kabayang mainnya ayeuna anu di sekolah kos aya 4, 5, 7 mangke ada pengurangan P3K, stabilitas di sekolah mengajar kembali usaha. Sementara sekinya Pak, anu jantan ambigu pangitan dina pemberitaan oke hari pada MBG wae bade diarahkan P3K. Bahkan menurut berita oke nanti kalau Koperasi Merah Putih ada juga ada yang menjadikan P3K. Kenapa selalu guru yang jadi sasaran? Makanya Pak kita nanya Pak Kadisdi, Kurang Sadaya, statement nantinya yang bisa menenangkan kepada rekan-rekan guru semua, khususnya rekan-rekan kita guru P3K. Pakai naik apa? Terus kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus tiluannya kalanya. Dengan masukan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama terkait dengan tadi disampaikan oleh Bu Endang ya. Mohon saya juga mohon informasi terkait dengan
yang di sini lah, ya kepala sekolah yang ada di sini. Mungkin di sini juga ada beberapa angkatan punya. Iya. Kemarin di awal kami pada bulan-bulan apa ya mengajukan beberapa nama untuk ada yang terkait mutasi ya. Kalau angkatannya yang saya tahu Bu Aihan angkatan bareng. Ya saya, kami. Nah, yang angkatan itu dulu ada berapa orang yang mau ada mutasi pergeseran, tapi ada rekom dari BKN ya, dari BKN bahwa yang angkatan itu kan berakhir tanggal 9 Desember. Jadi itu tidak bisa ditolak, tidak bisa kemana-mana. Ya. Pada intinya itu, jadi dikunci teh beren etaknya, dikunci teh. Ya itu biasa geser kemana-mana. Termasuk banyak yang datang ke saya yang mohon, ada beberapa ibu bapak yang ingin ada yang digeser, tapi sudah terbentuk begitu tidak bisa digeser. Itu PR kami ya. PR kami ya, terkait dan itu angkatan itu ya biasa di kemana-mana kendilah ya, itu PR kami setelah selesainya mutasi yang sekarang akan dilanjutkan itu. Yang kedua juga terkait dengan angkatan yang satu periode yang mau akan habis ya. Angkatan saya Angkatan Pak Mul. Nah, ya. Itu habisnya kan nanti tahun 2027 ya. Itu juga jadi bahan kami ya. Apakah mau itu akan ada dikumpulkan kepala dapur mau lanjut kalau mau lanjut kan harus diklat lagi ya. Diklatnya siap nggak diklat gitunya ya lanjut ya. Kalau nggak siap mungkin jadi catatan nanti untuk kebutuhan ke depan. Jadi itu kebutuhan yang baru nanti gitu. Kemudian juga ada lagi yang apa ya, 1, 2 ada di luar Pak Mul sama ibu-ibu yang lain. Bu Elin TGP nya Pak Eko ya. Jadi ada beberapa kelompok yang di kelompok tentanya Bapak Ibu semua itu jadi bahan PR kami sekarang mau melangkah untuk menyelesaikan yang tadi lah tentunya. Tapi yang utama dulu aman-aman saja ibu bapak di satuan ya, terkait hal nanti karena tidak bisa digeser dan sebagainya kami sedang membuat surat ya untuk ke BKN ya, maupun ke Kemenpan RB terkait jabatan penugasan ibu bapak ya. Jadi untuk saat ini ya kemarin makanya ada yang di bawah kata Bu Endang betul, yang di bawah mah bisa digeser, tapi kalau yang angkatan Bu Endang yang banyak yang sudah lebih awal tidak bisa itu, dan di sana di kuncinya tidak direkomendasikan dan itu mungkin nanti akan kami tindak lanjuti apakah harus ada apa ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ke ibu bapak, ada yang angkatan Pak Mul ya, ada yang angkatan Bu Endang, itu beda perlakuan dan sebagainya. Mungkin bersabar dan yang penting Bapak Ibu sekarang laksanakan saja tugas-tugas Ibu sebagai penugasan kepala sekolah di satuan masing-masing ya. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Bu Pak Enti ya, terkait pemeriksaan bos, betul kemarin waktu bulan puasa ya sama ke fisik juga sama, ke fisik semua dari 15 sekolah yang kemarin ada pembangunan rapid mah enggak ya, rapid mah enggak. Kalau yang
TAU semua dikunjungi, bahkan semua diukur-ukur dan sebagainya, tapi baru diukur hitung-hitung ya, belum ke bisa kurang berapa meter, kurang berapa senti, misalnya belum ke sana. Jadi kemarin, BPK itu datang 2 kali ya. Kemarin sudah datang awal ya, sampai dengan tanggal 14 Maret kemarin ya, pemeriksaan interim apa itu awal, pemeriksaan awal. Nah sekarang setelah Lebaran akan ada lagi sampai tadi itu tadi sampaikan akan terus sampai April, itu pemeriksaan terinci. Mungkin bos juga kemarin baru data awal yang diminta, kan belum apa-apa kan, hanya data yang diminta, hanya data, termasuk ini juga yang bangunan ini juga kemarin baru data aja, baru nanti di pemeriksaan terinci terkait dengan ini, misalnya pembangunan ini ya, penyediaannya kemarin ada, konsultannya ada ya, kemudian saya PPK ada, PPTK ada. Mungkin nanti di pemeriksaan terinci nanti akan mereka kan kemarin bawa data-data itu, mereka hitung ya. Setelah mungkin nanti ada belum ini kurang sekian, nanti akan ada perhitungannya di saat sekarang datang yang sekarang ya. Termasuk bos juga mungkin kemarin baru datanya, nanti mereka pelajari dan di saat sekarang akan ada hasil apa yang jadi temuannya keganjilan dan sebagainya itu ya. Itu terkait yang BPK, tapi sampai saat ini belum ada informasi mau tanggal berapa. Kemudian dari Pak Eko, betul terkait dengan undang-undang HKPD bahwa pemerintah daerah harus belanja pegawai harus 30%, wajib 30% belanja pegawainya, belanja pegawai dari APBD. Dan ini semua daerah ada, katanya menurut Mendagri ada kurang lebih 300 daerah yang belanja pegawainya di atas 30% ya. Dan betul yang jadi sasaran P3K ya itu. Tapi semua itu kalau P3K, kalau Ciamis betul statementnya Pak Herja tidak akan ya. Kalau Banjar kemarin memang Pak Wali ya dan sebagainya, itu wacana terakhir, alternatif terakhir lah itu. Apabila dari perampingan UPD kemudian belanja perjalanan, belanja apa dikurangi dikumpulkan, kalau aman berarti aman P3K ya, tidak akan itu. Makanya saya sampaikan, tolong sampaikan ke P3K yang ada di Satuan Ibu Bapak, tenang saja dan sama pada intinya pemerintah kota juga sama membutuhkan tenaga P3K yang ada. Tadi disampaikan betul dari Ibu Mamsera 7 di sekolah itu nya. Berarti mau PNS kan mau sepertinya gitu. Jadi kita masih membutuhkan akan adanya itu karena seluruh PNS pensiun hanya adanya P3K. Jadi mau tolong sampaikan, dan kami juga dari Dinas Pendidikan nanti suatu waktu ada pertemuan terkait hal itu, saya juga akan sampaikan bahwa kondisi di satuan pendidikan ya, apalagi saya tahu kayak tujuan gitunya, wah pemuda ya, wah mau semua jalannya pendidikan dan sebagainya. Habis salapan. Gitu. Jadi harapan Bapak Ibu untuk sampaikan ke para P3K untuk tenang dan intinya bukan salah P3K ya, mereka diangkat oleh pemerintah dulu juga sama ya. Hanya saja kemudian gampang nawe ngitung tidak P3K padahal dengan P3 tidak adanya P3 kan jadi beban apalagi di dunia pendidikan ya. Paling yang ramai-ramai juga P3K, kalau P3K yang lain kan beda ya. Itu bebannya beda dengan yang kita guru ya. Untuk maaf yang bersih dan sebagainya beda dengan kita. Itu mah bisa digajal usaha ya. Kalau guru mah kan biasa ya, harus yang pendidikan berjasa
pendidikan. Jadi sekali lagi mohon perhatian atau kerjasama dari Ibu Bapak untuk bisa mengkondusifkan rekan-rekan yang ada di kita, dan kami juga dari INES tidak akan tinggal diam apabila rekan-rekan kita yang sekitar beberapa ratus ya P3K yang ada di satuan Ibu Bapak. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu. Hal-hal lain yang dianggap ada kurang informasi ataupun bisa ditanyakan sewaktu-waktu ataupun bisa ke kantor ya untuk memohon penjelasan yang lebih lanjut lah. Karena saya juga tidak hafal semua ya terkait dengan regulasi maupun aturan maupun apalagi yang kepala sekolah mengatakan dia hanya itu garis besarnya saja. Lain-lainnya nanti kita diskusikan bersama. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan. Ini dibuka untuk termin yang kedua tidak? Oh sudah. Jadi mohon maaf pada rekan-rekan yang masih punya unek-unek yang mau ditanyakan pada kesempatan ini sudah ditutup lain kali. Kalau ada pertemuan lagi dengan Bapak mudah-mudahan bisa disampaikan kembali. Acara kita tutup, nanti kita lanjutkan pada foto bersama, dilanjutkan dengan musabaha ya. Terima kasih Ibu Bapak. Iya, terima kasih Ibu Bapak semua. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Buang sampah jangan di karangan. Kalau ada salah tolong dimaafkan. Jalan-jalan ke Sandung Batu sampai juga Sakit dong. hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.